pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya Dokter Ica. Apa kabar? Baik. Ini dia nih dok. Itu asli? Buat dong. Awalnya nggak punya? Nggak punya. Awalnya nggak ada sama Nggak ada. sekali. Kapan kamu buatnya? 2020 bulan Agustus. Baru? Oh setahun lalu. Belum setahun nih sudah ya? Setahun Iya. ya? Mana sih nggak kelihatan? Ini, sama ini. Iya. Itu ada dua di sininya. Bercabang apa gimana? Hah? Gimana sih? Coba. Toko kali ya bercabang. Tapi ini udah dioperasi. Sudah dioperasi, kayak gimana ceritanya itu? Katanya kamu korban. Iya, jadi aku lihat temen aku kan buat lesung pipi, terus bagus, terus tempatnya juga udah di endorse, tempatnya juga ngendorse artis-artis terkenal Pakai gitu. artis. Banyak artis-artis yang di endorse. Banyak. Jadinya percaya. Iya. Itu tempatnya juga legit gitu, kayak ada kliniknya, ada perawatnya gitu-gitu. Enggak, dia itu kita bikin appointment, terus pas udah bayar, udah ada appointmentnya, nanti kita buatnya tuh di apartemen. Apartemen? Iya. Dan itu dokter? Enggak, kayaknya sih bukan ya. Lah kok kamu mau? Ya waktu itu kan sebelum aku buat kan aku nggak mikir dong bakal gagal. Jadi ya aku kiranya dokter, soalnya di Instagramnya dia kayak seakan-akan dokter dan ada tulisan doctor consultation. Oh, jadi di Instagramnya ditulis dokter Iya. consultation, berarti Tapi ada sekarang- dokternya. Iya betul. Kata dia. Katanya, tapi sekarang sih udah dihapus ya. Tapi sekarang sudah dihapus. Udah. Tapi dikerjain di apartemen. Iya, di Itu fix dokternya abal-abal. Soalnya kalau dokter beneran nggak akan mau kerjain di apartemen. Iya. Kecuali tempat prakteknya di apartemen. Karena kalau praktek di apartemen tuh malah praktek loh sebenarnya loh. Betul. Terus kamu dikerjainnya? Jadi kan aku udah dikerjain 2 kali sama dia. Karena yang pertama gagal, terus dikasih. Gagalnya tuh gimana? Gagalnya ada fotonya sih kayak 4 biji gitu loh di sini. Senyum kamu 4. Iya. 4. Bolongnya 4. Di mana aja? Di sini dua-dua. Oh, yang di Itu? sini 2 Iya. itu masih tetap. 2. Di sini ada 2 lagi. Iya. Terus apa lagi? Kayak gimana lagi efeknya? Terus habis itu aku setelah setengah tahun dikasih free retouch sama dia. Itu berarti empat itu baru setengah tahun dikasih free retouch. Enggak, karena pas pertama kali dia bilang mungkin kulit aku berbeda sama orang lain gitu. Aku tahu jawabannya kayak gitu punya. Itu belum sempurna, tunggu aja. Nanti kalau Iya. sudah selesai bengkaknya, nanti akan bagus lagi. Itu bahasa umum mah. Itu Template biasa ya, Dok. Iya. Itu biasa, nanti tunggu selesai bengkak ya, kayak Jadi gitu. emang punya. pas abis disulam itu bengkak dulu atau kayak gimana sih? Enggak sih, enggak bengkak. Cuman harusnya kan Sakit nggak waktu itu? Jadi yang pertama kali nggak sakit. Pas free retouch dia anestesi kan pipi aku. Terus dia tusuk masih sakit. Terus habis ditusuk di anestesi lagi. Mungkin itu ya. Mungkin juga bikin infeksi, aku juga nggak tahu sih. Dia pakai suster atau pakai baju bebas gitu? Aduh, aku lupa ya karena ini kan zaman Covid. Jadi aku lihat dia pakai APD. Lalu yang kedua, kamu di retouch yang kedua, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu sakit terus lama-lama biru, terus sempat bernanah, berdarah. Aduh. Sebenarnya sebelum bernanah itu aku udah ngerasa sakit dari dalam, kayak ada benjolan gitu, bisa pakai lidah kan dirasain. Itu bukan dokter, ngendorse-nya artis. Tapi endorse itu yang benar. Soalnya kan kita kan ngasih influence ke masyarakat kan. Kan kita ini kan dipercaya public figure kan. Kalau kita ngendorse-nya yang seperti ini punya, dokter abal-abal, orang lain tiru dan akhirnya jadi korban seperti ini. Tapi dok, bisa jadi kan orang yang mau ngendorse ataupun datang ke klinik kan sebelumnya nggak tahu itu kliniknya abal-abal atau enggak. Ada nggak sih tips untuk tahu mana nih misalkan salon ataupun klinik yang memang kredibel gitu? Karena kan orang nggak tahu. Izinnya. Lihat izin prakteknya. Gitu. Kamu cek nggak ada dokternya, benar-benar dokter nggak? Enggak, aku nggak cek. Karena kan aku taunya teman aku di situ dan bagus, dan teman aku juga taunya dia itu dokter. Setelah selesai kamu ada ngecek nggak sih? Kan kamu kan korban nih, kamu ada ngecek nggak itu dokter beneran nggak? Aku ada ngecek pas udah kejadian ini, maksudnya kayak udah gagal dan ternyata nama dia itu nggak ada di ikatan. KKI ya? Iya. Karena dokter itu bisa dicek di web Iya, KKI, betul. kita itu bisa cek itu beneran dokter atau enggak.
Kamu sulam kemarin berapa harganya? Harganya 5 juta, itu lagi diskon sih katanya. Operasi berapa kamu habisnya? Hampir 15 juta. Nah, itu operasinya 15 untuk apa? juta. Untuk nambah lagi lesung pipinya atau untuk Enggak dong, nanah-nanahnya ini itu? jadi yang pipi ini tuh benangnya udah dikeluarin. Oh, jadi Jadi untuk operasinya itu 5 juta bikinnya, terus Iya. gitu untuk bongkarnya itu benerinnya 15 juta. Tapi terakhir itu yang 5 juta emang udah di-refund sih sama dia. Cuman kayak tiba-tiba dia bilang kan dia mau tanggung jawab, tiba-tiba dia kabur dan kayak sempet kayak ngancem juga pakai pengacara. Dia yang bikin gagal, dia yang ngancem kamu. Iya. Karena ini suatu hal yang sulit banget pasti bagi Melly untuk speak up seperti ini punya. Betul. Karena ini cukup mengerikan juga kan, ada Iya. speak up nanti dituntut. Tapi saya yakinlah nggak akan ada yang berusaha nuntut kamu. Karena itu bukan dokter, itu abal-abal. Dokter, tapi tahan dulu. Soalnya ada yang mau lewat nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dr. Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dr. Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Kembali lagi ditanya Dr. Richard, udah makin seru aja obrolan kita tentang sulam lesung pipi. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya. Jadi Tasya, Maria, Melly, kalau misalnya mobil kamu numbur sesuatu, kamu bisa ganti tuh. Pintunya kamu bisa ganti, spionnya kamu bisa ganti. Tapi yang di badan kita ini nggak punya spare partnya. Ketika kamu sudah jadi benjolan, cacat, bernanah, korengan, nggak ada gantinya, Melly. Tapi aku tuh tetap pengen dok, boleh nggak sih dok kalau dokter umum gitu, bukan Aduh. dokter bedah plastik, dokter biasa gitu, bikin lesung pipi. Nggak boleh, Dennis. Masa sih? Nggak boleh. Pasti. Nggak boleh. Kalau kamu mau, boleh kerjakan di dokter bedah plastik. Umum tidak boleh. Tidak boleh, apalagi yang bukan dokter. Emang Bukan, nggak kenapa boleh. dok kalau misalkan bukan dikerjain sama dokter, sulam-sulam gitu kan cuma Mereka- pipi doang. Tahu nggak perbedaan dokter dengan bukan dokter adalah bukan di pengerjaannya. Kadang-kadang ada orang yang lebih hebat daripada dokter. Jadi saking dia mengerjakan sulam lesung pipi, saking jagonya itu sampai berjam pun dia bisa kayak gitu punya. Mungkin dokter kalah, mungkin aku kalah, mungkin. Tapi yang perbedaannya adalah jika terjadi apa-apa, maka hanya dokter yang tahu harus ngapain. Iya, betul. Si bukan dokter itu nggak tahu mau ngapain. Bingung dia ketika dia suntik. Ya ini kebetulan ya. Kebetulan kamu disuntik tuh ya cuma abses. Ya itu sudah untung sih sebenarnya. Coba kalau kamu kejang-kejang, itu tukang lari pasti, yakin lah. Nggak tanggung jawab. Tukangnya lari itu udah pasti. Yakinlah dengan saya. Itulah perbedaan antara dokter dengan bukan dokter. Jadi banyak juga ya resiko yang bisa timbul ya, kayak apa aja tuh dok? Resikonya ini yang paling ringan ya. Sebenarnya yang kamu dapat ini adalah ringan. Ringannya itu adalah asimetris. Jadi bentuknya itu tidak sama. Bentuknya itu tidak alami. Jadi tanpa senyum pun ada lesungnya. Kalau kayak Tasya kan tanpa senyum nggak kelihatan. Waktu senyum kelihatan dia punya ya. Kalau ini nggak alami, dia ada terus kayak bopeng jadi. Kita nggak senyum bohong gitu. Iya. Agak aneh ya dok Kayak ya. sundel sudah. Terus nih dok, Nah itu yang paling ringan itu. Beratnya itu bisa abses. Ya. Apa itu, Dan dok? juga abses itu nanahan besar Aduh, dan itu menimbulkan bekas selamanya. Ya. Cacat jadi. Cacat selamanya. Dan lebih lanjut lagi, di sini tuh ada saraf. Dan dia bisa kena saraf sehingga nanti senyum kamu tuh jadinya mengot. Mengsong. Miring jadinya. Dan Serem juga ya, di dok, ya? pipi kita ini juga ada kelenjar air liur. Dan itu juga kalau kena itu sangat berbahaya sekali. mengerikannya. Terus juga ada nih dok, kalau misalkan kita kan udah terlanjur nih suram lesung pipi, terus gagal gitu, terus gimana tuh ngobatinnya? Sulit. Dan harus dikeluarkan benangnya sama seperti Melly tadi dan tetap akan berbekas. Ngeri ya. Melly sudah bayar 15 juta masih ada bekasnya? Ada kemungkinan balik lagi nggak tuh? Enggak, tapi tetap akan cacat, tetap akan ada bekasnya dan itu tidak akan bisa hilang. Bekasnya tuh kayak apa? Coba. Tanpa senyum pun akan ada bolongnya. Iya. Kalau dengan treatment bisa nggak dok?
Treatment akan membantu tapi tidak akan hilang 100%. Tapi kan dok, benangnya udah dikeluarin, apa yang ngeganjel lagi di dalam? Karena dia sudah terjadi peradangan, sudah terjadi infeksi. Sarafnya sudah rusak ya? Bukan sarafnya sih, kebetulan belum kena sarafnya. Belum tapi kena jangan kita sarafnya. doakan kena ke sarafnya. Berbekas jadinya mungkin Iya. ya dok. Jadi kamu pas waktu itu lagi bengkak gitu-gitu, perasaan kamu gimana tuh waktu itu? Ya udah langsung nyesel sih. Apalagi itu kan pas tahu ternyata masih habis operasi, ternyata masih ada itu. Masih ada apa lagi? Maksudnya masih enggak, Bekas. maksudnya masih berbekas kan, enggak kayak semula Mulus lagi. gitu ya. Untuk Melly sendiri mungkin sekarang bisa waktu yang tepat untuk kamu, apa pesan-pesan kamu bagi mungkin pemirsa yang pengen juga sebelumnya pengen nih sulam lesung pipi, atau mungkin yang udah sama juga seperti kamu supaya ngasih support? Mungkin menurut aku kalau misalnya kalian mau merubah diri kalian, ya mungkin itu kan keputusan masing-masing. Tapi carilah tempat yang tepat, jangan karena endorse artis gitu-gitu. Karena belum tentu itu aman kan. Kayak aku tahu kira itu dokter, ternyata bukan. Kan jadinya kalau udah ada masalah baru gimana, nyesel kan? Iya betul. Kamu jangan ngomong artis ah, nanti katanya aku pansos terus. Kan dokter menyibak kebenaran dok. Nah kalau dari dokter sendiri, Akhirnya ada yang bilang kayak gitu. Soalnya setiap artis aku ngomongin kayak gitu jawabannya aku pansos. enggak lah dok, kok aku ngomong gitu ntar aku nggak akan di sebelah dokter dong kok kayak gitu. Tapi dokter apa nih jadi kesimpulan untuk hari ini nih dok? Kesimpulannya di saya sih ya, pokoknya aku nggak jadi suram. Karena takut ya. Nggak jadi kan? Masih Jangan mau? ya. Udah Masih- kagak jadi. Kagak mau Kagak lagi, jadi. oke. Serem Jadi ya. kalau kalian pengen kerjakan boleh ya. Mau lesung pipi hak masing-masing. Pengen hidungnya mancung, pengen punya kelopak mata boleh. Tapi datanglah ke tempat yang tepat. Datanglah ke yang beneran dokter dan yang dokter yang punya kompetensi pastinya. Betul sekali. Dan gak kerasa nih dokter, akhirnya berakhir juga episode Tanya Dokter Richard. Terima kasih banyak ya untuk Melly yang udah sharing sama kita semua, dan juga untuk Tasya. Sukses untuk single terbarunya Tasya. Thank you for coming. Dan akhir kata saya Maria Vania pamit. Tapi sebelumnya nih, bagi kalian yang ingin menemukan solusi dengan menelpon nomor hotline dengan nomor 085272725656. Dan ada apa nih dokter? Karena kita akan bantu yang berani speak up supaya tidak ada lagi korban. Baik itu korban dokter abal-abal, korban salon yang ngerjain kayak dokter-dokteran, korban krim abal-abal. Kalian boleh cerita dan kita akan sembuhkan kalian yang berani ngomong duduk di sini semuanya. Wow, dan akhir kata kita bertiga pamit. Saya Maria Vania. Dokter Richard, Dan di Skyesta. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. kaget aku. Hai wanita Indonesia, bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia,